memuliakan nama Tuhan. Waktu yang kami berikan bersama malam hari ini, kami mau gunakan sebaik mungkin. Oleh sebab itu, hadirat Tuhan menguasai gereja anak, setiap bayi yang ada, setiap tunas remaja, youth, ibu kaum bapak pekerja, tim gembala yang ada. Lawat kami Tuhan, lawat kami, agar kami berjumpa denganmu melewati pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Dan kalau pulang dari tempat ini, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Urapi kami dengan hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, semua jemaat yang siap agungkan dan puji, meninggikan nama Tuhan, katakan amin dan berikan sorak-sorak.
kekuatan Tuhan karena kami mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan jadi sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber kesembuhan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengenai bagi Tuhan yang memberikan yang terbaik dari kami buat Tuhan kami. Semua anak-anak Tuhan yang siap memuji Tuhan bersama-sama bersorak dan mau bilang amin. Orang di sini sebenarnya cuma 2 orang. Shalom, sampai jumpa. Ya, kita nggak mau duduk terus nanti amin ya, berdiri. Salam satu sama lain, kita siap memuji Tuhan, amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus.
mikir begitu. Siap ya, mikir-mikir kan. Jadi pas mikir-mikir mau ke mana aja mikir ya. Kalau apa aku nggak sewot loh. Ya. Ini lanjut di 1, 2, 5. Oke, ada beberapa kesaksian baik di atas bangku di belakang.
buat malam hari ini Tuhan Yesus. Kami ada lanjutkan atas semua orang yang kita kenal Tuhan Yesus. Siapa yang itu dengan juga tidak berasal daripada Bapa di surga. Haleluya. Amin.
Tuhan anugerahkan bagi kami. Kalau tadi kami sudah naikkan segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Saatnya Tuhan kami rindukan apa yang mau Tuhan katakan bagi kami. Pemberitaan firman Tuhan malam hari ini hamba serahkan di tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga nanti berakhir terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Anak-anak bisa dikenalkan. Selama pemberitaan firman Tuhan, saya berharap orang tua bisa kerjasama untuk anak-anak tidak lalu-lalu di lorong, supaya tidak mengganggu waktu kita beraktivitas Tuhan. Baik, mari buka Alkitab kita. Bacaan firman Tuhan hari ini satu ayat saja dari Hakim-Hakim pasal 3. Hakim-Hakim pasal 3 ayat yang ke-31. Hakim-Hakim pasal 3 ayatnya yang 31, demikian firman Tuhan dengan perikopnya Samgar. Firman Tuhan berbunyi demikian: sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anak, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan bangsa Israel. Amin. Firman Tuhan bilang sesudah dia, artinya sebelum Samgar berarti ada orang lain. Ya, adik-adik yang konsep tolong diamankan dulu. Kalau sudah bisa diamankan dulu ya. Ya, firman Tuhan bilang sesudah Samgar, artinya ada orang lain, dan orang lain itu bernama Ehud. Itu satu perikop. Kalau Bapak Ibu tarik satu perikop ke belakang, itu namanya Ehud. Nah, kalau baca sekilas firman Tuhan malam hari ini, itu ada kejadian yang harusnya buat saudara dan saya itu tercengang. Kenapa tercengang? Karena saudara bisa bayangkan seseorang yang duduk sendirian, lalu didatangi 600 orang, dan dia menang. Saudara berpikir enggak? Nah, ini baru ini mesti dikerasin dulu. Saudara pernah berpikir enggak kalau saudara sedang duduk, lalu tiba-tiba ada orang Filistin? Di zaman itu orang Filistin itu tentaranya kuat-kuat. Lalu didatangi 600 orang di sana dia sendiri, dan orang itu bernama Samgar. Dia tidak punya senjata, tidak punya rudal, tidak punya M16 atau apalah sebutannya. Dan dia didatangi 600 orang. Saudara tahu dia modalnya apa? Tongkat penghalau lembu. Tongkatnya itu panjangnya itu kurang lebih itu 1,5 sampai 2 meter. Dan di ujung tongkat itu ada logam mulia, logam kuning-kuningan ya, untuk menghalau lembu. Kejadian ini mengingatkan kita ketika 600, jujur kalau saya posisi Samgar, lalu 600 orang saya tahu datang dengan segala pasukan yang lengkap, saya pasti ambil sikap sempurna. Yang pertama berdiri, yang kedua menunduk, yang ketiga ambil sepatu, dan keempat saudara tahu saya kemana. Itu pasti aku naik. Karena 600 orang yang datang, dan dia sendiri. Tapi apa yang dilakukan Samgar ketika dia didatangi 600 orang? Apakah dia lari? Tidak. Apakah dia takut dan gentar? Tidak. Dia berdiri dengan modal tongkat. Dan firman Tuhan mencatat 600 orang tewas di tangan seorang Samgar. Nah, kalau firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita akan seseorang yang menang melawan 600 orang, pertanyaannya siapa di balik Samgar? Karena kalau logika manusia, hitung-hitungan manusia, jangankan 600 orang, lawan satu orang aja kadang kita mikir. Udah mikir, apalagi yang kita lawan dia sering fitness. Kita langsung mikir, ini kalau diaperkan satu kali pasti kau.
Jadi kalau sesuatu terjadi, yang namanya mujizat, mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi di luar kemampuan manusia. Makanya mujizat sering dikatakan dengan kekuatan supranatural. Saudara tahu kenapa kata supra dan natural itu digabung? Karena supra itu kekuatan di atas natural. Natural itu yang di bumi ini. Jadi kalau kekuatan supranatural berarti kekuatan di luar dari kemampuan rata-rata orang. Nah, kita bisa bayangkan siapa di balik sanggar, kok dia bisa punya kekuatan sampai harus melawan 600 orang. Saudara pasti tahu jawabannya. Tuhan di balik sanggar. Amin. Nah, catatan pentingnya begini. Kalau kita renungkan firman Tuhan dengan baik, pasti kita bertanya begini. Kalau Tuhan bisa kalahkan 600 orang Filistin, kenapa dia harus dipakai sanggar? Apakah Tuhan tidak mampu? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin? Mungkin nggak Tuhan kalahin 600 orang? Mungkin nggak? Ya mungkin. Pasti. Tapi kenapa dia harus dipakai sanggar? Kenapa dia mesti pakai sanggar untuk kalahkan 600 orang? Kenapa nggak Tuhan aja sekalian? Mati semua. Selesaikan urusan. Kenapa mesti pakai sanggar yang seorang yang seringkali pelihara lembu? Kenapa nggak Tuhan langsung aja? Dan di sini kita mendapat pelajaran bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup generasi ke generasi selalu melibatkan manusia. Bukan Tuhan tidak bisa, Tuhan bisa, tapi dia pakai manusia. Kenapa? Saudara tahu ketika anggur berubah, ketika air berubah jadi anggur, apakah Tuhan yang ambil air dari tempat dan taruh ke tempat itu? Tidak. Dia suruh orang lain ambil. Artinya apa? Di dalam mujizat yang Tuhan kerjakan, dia selalu melibatkan manusia. Nah, saya kepingin saudara ada di posisi sanggar. Tuhan mau kerjakan mujizatnya dan saudara siap untuk dipakai. Amin. Itu yang mesti jadi renungan kita, supaya nanti kalau besok-besok ada persoalan, kita berdiri dengan tegak dan kita bilang begini. Seperti Daud menghadapi Filistin, dia bilang begini. Dia menghadapi Goliat, dia bilang apa? Saya menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau ada persoalan jangan lari. Berdiri dan bilang apa? Ada Tuhan di depan saya. Itu baru anak Tuhan. Itu baru sanggar akhir zaman. Jangan ada persoalan hilang, baru cari info, beres. Jangan hadapi. Seperti sanggar, dia berdiri dan dia hadapi 600 orang dan Tuhan anugerahkan kemenangan. Nah, hari ini kita mengambil pelajaran. Kalau sanggar bisa Tuhan pakai, Tuhan tidak pakai kita juga. Mungkin nggak Tuhan pakai kita? Oh ya mungkin. Kenapa tidak? Daud Tuhan bisa pakai. Siapa lagi? Yusuf Tuhan bisa pakai. Musa Tuhan bisa pakai. Yes. Nah, hari ini kita bisa Tuhan pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Maka kalau kita hitung-hitungan kekuatan pasukan antara sanggar dan 600 orang, yang jelas hitungan matematikanya sanggar pasti kalah. Tetapi kenapa sanggar menang? Karena ada Tuhan. Ketika bangsa Mesir mengejar bangsa Israel, mereka mengejar lengkap dengan pasukan. Pasukan bala tentara, pasukan berkuda lengkap. Tapi firman Tuhan lagi-lagi menjelaskan kekuatan manusia yang diandalkan, pasukan yang diandalkan, persenjataan yang diandalkan pada akhirnya Tuhan musnahkan. Amin. Jadi di sini kita belajar kalau tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak punya kekuatan. Amin. Nah, itu demikian firman Tuhan tadi saya sampaikan bagi kita. Sekarang bagaimana kita bawa firman Tuhan ini untuk menghidupi dalam hidup hari lepas hari. Kalau tadi kan renungannya, sekarang apa yang mau kita ambil dari seorang sanggar? Zaman sekarang memang sulit. Kenapa sulit? Karena orang hidup di dalam situasi yang egosentris, mengandalkan diri sendiri, membanggakan diri sendiri, bahkan bilang percaya pada diri sendiri. Saudara kalau baca Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan percaya pada diri sendiri. Yang biasa bilang percaya pada diri sendiri itu motivator. Kalau firman Tuhan tidak. Firman Tuhan bilang apa? Percayalah kepada Tuhan.
dengan segenap hatimu dan selanjutnya. Itu bukan berarti kita tidak boleh percaya diri, boleh. Nah, kalau kita lihat kisah Samgar tadi, yang menarik begini, apakah ketika 600 orang itu datang Samgar duduk diam? Apakah dia duduk diam, dia pangku tangan lalu dia bilang begini, jatuh, mampus. Mungkin nggak Samgar duduk santai pangku kaki terus ngomong begitu? Ya tidak. Samgar beraksi dengan apa yang ada padanya. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan tidak kepingin kita duduk berpangku tangan. Amin. Masih ingat pujian minggu lalu? Memang saya suka pujian itu. Burung yang tidak bekerja, Tuhan pelihara. Saya suka pujian itu. Tapi sekaligus saya juga renungkan. Sekarang ada HP kan? Coba searching burung mana yang makan di sarang dan tidak pernah terbang cari makan. Tunjukkan ke saya. Pujian itu bagus, betul untuk direnungkan. Tapi tunjukkan kepada saya burung mana yang pagi-pagi tidak terbang cari makan. Tidak ada. Betul Tuhan pelihara, tapi mereka bekerja dari subuh. Saudara masih ngomong dia sudah terbang, dia sudah pergi turun. Amin. Jadi kalau Tuhan mau pakai kita, ada bagian kita yang mesti dikerjakan. Kalau Tuhan mau pakai kita dalam bagian pelayan, ada kuasa Tuhan menaungi kita, tetapi bagian kita berangkat ke gereja, berangkat melayani. Ada mujizat terjadi karena Tuhan pakai orang-orang. Tidak duduk diam pasif, terus Tuhan pakai. Kenapa Tuhan pakai Paulus? Kenapa saudara pernah bertanya tidak? Kenapa Tuhan pakai Paulus? Walaupun tadinya dia orang yang sangat membenci orang percaya, tapi Tuhan suka orang yang bekerja keras. Kenapa Tuhan pakai Petrus? Mereka bukan orang malas, Pak. Di laut sampai subuh itu tanda orang rajin. Amin. Jadi kalau yang di samping kiri kanan malas-malas, bilang Tuhan tidak pakai orang pemalas. Bilang yang di samping maksudnya. Jangan harap mujizat kalau tidak bekerja sama. Tuhan mengerjakan bagiannya, kita mengerjakan bagian kita. Kita mengharap perubahan dari Tuhan, kita sudah berdoa baik, tapi kita juga mesti berpindah. Supaya orang berdoa dan ya. Saudara kalau doa pingin minta gaji tapi tidak kerja, siapa yang mau gaji? Tidak ada. Kalau mau lebih, kasih lebih. Seperti nyanyian yang sekarang, kalau mau lebih, kasih effort lebih. Tahu effort? Nanti sebentar kasih tahu artinya di kita lah. Kita cuma ikut-ikutan aja, tapi tidak ikutan gerakan-gerakannya. Jadi gerakan silakan saudara lah ya. Jadi saudara lihat Tuhan pakai Samgar, Tuhan juga mau pakai saudara. Tapi Tuhan mau saudara berpindah. Amin. Tuhan mau memberkati saudara lewat kebun yang subur. Apakah Tuhan yang datang tanam? Amin. Saudara lah yang tanam, Tuhan yang memberkati. Jangan saudara pikir, oh ya pokoknya saya percaya jualan saya pasti laku. Tapi tidak usah buka toko. Sampai nenek kita bosan, tidak ada yang beli, Pak. Tidak ada. Jadi kalau kita minta diberkati, kita juga mesti bergerak. Amin. Saudara kalau mau bunga, yang tanamlah bunga. Ada yang nanya, orang timur kasar-kasar, ya saya bilang, betul saya kasar. Orang timur memang kasar-kasar. Tapi saya lain dari yang lain. Loh, kenapa lain dari yang lain? Kalau orang Jawa injak kaki kan saja temannya bilang, Mas, maaf kaki saya diinjak. Nah itu kalau orang Jawa. Kalau orang timur yang injak, orang lain injak kaki, kalau saya yang injak, kalau saya tidak marah juga. Saya kasih dia bunga di kepalanya. Sekalian sama pot-potnya. Begitu. Ada bagian yang harus kita kerjakan supaya mujizat dan karya Tuhan terjadi. Amin. Saudara ingat lagu Sakeus? Hai Sakeus orang pendek. Tahu kan lagunya? Tahu kenapa dia dipakai Tuhan? Tahu? Sekarang tahu kenapa dia dipakai Tuhan? Ada
ada usaha yang lebih. Orang lain cuma datang, mana Tuhan Yesus. Dia bukan hanya begitu manjat. Ada tenaga yang dia kasih. Nah saudara yang malas-malas, apalagi yang orang timur, kalau dia ada naukin, yang begini tidak dipakai. Tidak dipakai. Yang Tuhan pakai dia kalau kita ajak gas untuk pelayanan. Amin. Jangan kalau diajak ke gereja naukin. Tapi kalau ibadah ajak pesta, jam berapa berangkat? Uish. Yang begitu Tuhan tidak pakai. Tuhan akan pakai mereka yang kalau untuk pekerjaannya dia semangat. Amin. Maka untuk anak-anak muda kalau ada yang pacaran, ajak ke tempat yang bukan gereja, jangan mau. Amin. Bisa. Ragu. Bisa. Bisa nggak kalau diajak liburan itu jangan di hari Minggu. Jadi pribadi yang agak mahal sedikit. Jadi anak Tuhan yang punya harga itu. Kalau diajak hari Minggu bilang boleh, kita memang pacaran tapi tidak untuk hari Minggu. Gereja. Mau ke altar, kalau mau ke gereja. Kalau mau ajak di luar dari hari Minggu, sorry, kamu salah orang. Bisa? Atau justru malah kita yang bikin jadwal hari Minggu. Ini kan pertanyaan kan. Kalau untuk yang dunia mahal-mahal dia bayar. Di tempat-tempat yang gelap, yang lampunya teman-teman, dia mau bayar. Tapi kalau di gereja yang lampu lengkap, gratis, ada AC, dia nggak mau. Yang goblok siapa ya? Kalau dia pergi ke tempat yang pasti berdosa dan juga yang pasti membuat moralnya turun dan bayar pula dia mau. Tapi ke tempat yang akan memuliakan akhlaknya, yang membawa dia ke masa depan yang lebih baik, gratis, dapat nasihat gratis, dia nggak mau. Ini berarti kan dia merosotkan moral. Kalau untuk hal yang baik dia tidak mau. Tapi kalau untuk hal yang buruk dia nomor depan. Paling depan dia pasang. Pokoknya dia bilang tidak mundur satu langkah pun. Luar biasa. Tapi kalau diajak maju dia duluan. Dia lihat hasil dulu. Yang model begini tidak dipakai Tuhan. Amin. Ingat Sakeus. Jadi kalau sekarang saudara tahu kalau tinggimu tidak sampai 170, tidak usah berkecil hati. Yang penting mau manjat, Tuhan pakai. Amin. Pokoknya ada bonsai kalau Tuhan lewat manjat. Ada usaha yang lebih. Amin. Jangan kalau diajak usaha yang lebih buat Tuhan kayaknya susah banget. Tapi kalau usaha yang buat dunia dia paling depan. Jadi kalau sanggup Tuhan pakai mengalahkan 600 orang, saya percaya Tuhan juga mau pakai saudara. Tapi pertanyaan saudara mau gerakkan tongkat saudara atau tidak? Atau ditinggal tidur? Saudara mau berubah, saudara sudah berdoa, Tuhan tolong saya berubah. Tuhan pasti tolong. Saudara ada usaha atau tidak? Kalau tidak ada usaha, doamu sia-sia. Doa dan bekerja. Amin. Jadi kalau mau menyala, saya nggak tahu ya. Sekarang kalau kita tarik Filistin kita kan beda-beda. Sekarang kan tidak mungkin Filistin datang dengan 600 orang kan. Tetapi sekarang Filistin datang dengan cicilan, Filistin datang dengan persoalan, Filistin bisa datang dengan kebutuhan, kita nggak tahu. Karena orang kalau masih hidup pasti ada persoalan. Nah ini kan yang kita hadapi seperti Sargar. Ada Filistin yang mau kita hadapi. Kita mau nggak berdiri seperti Sargar? Ada kejadian yang terjadi, sudah biar terjadi. Tapi kita mau belajar. Amin. Jangan kalau ada kejadian dalam hidup terjadi kita langsung cari kesalahan orang. Langsung menyalahkan orang, kan lu gara-gara. Jangan. Kalau persoalan datang seperti orang Filistin menghampiri Sargar, dia berdiri dan dia bilang lawan. Amin. Saudara siap lawan? Yang benar. Jangan pas di pesta dikasih 100 sloki, langsung bilang Tuhan kalau itu bilang lawan, tapi ini kawan. Dan dia sudah tolak, tapi karena kawan dia ambil. Yang awalnya minta 30 dia sulit banget kasih duit. Tapi kalau sudah jalan 2 botol dia duluan yang keluarin 100. Nanti kalau sumabuk baru isi hati semua keluar. Saya ngomong begini karena saya lihat faktanya. Dia sulit banget
curhat, tapi ketika mabuk semua isi hati keluar. Ada yang pernah pengalaman? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Kalau saudara mau bertumbuh ke arah yang lebih baik. Amin. Jangan bertumbuh ke kanan, ke kiri dan ke depan. Bertumbuh itu ke atas. Semoga saudara ditemukan Tuhan menjadi sabar-sabar dan sekel-sekel akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengajari kami bahwa kami bisa berdiri sebagai sanggar yang menghadapi 600 orang, dan Tuhan menganugerahkan kemenangan bukan karena sanggar, tapi karena Tuhan yang menganugerahkan. Kami percaya kami Tuhan pakai untuk berdiri dan kemenangan menjadi bagian kami karena Tuhan ada di pihak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Pendeta. Minta tolong anak-anak, nggak ada yang keluar masuk. Terima kasih untuk firman Tuhan. Bila Tuhan diberkati. Coba ngeliriki kanan kiri, depan belakang, katakan saya diberkati. Lalu saya mau lakukan. Amin. Kalau lakukan di hati dan di bibir beda. Kalau lakukan di hati, buahnya ada. Tapi lakukan hanya di mulut, buahnya hangus. Betul ya? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Minta tolong semua anak yang ada di luar boleh masuk, karena kita mau akhiri ibadah. Dan tolong gak lalu-lalu ya, sedikit hargai ibadah ya. Sebelum saya berkat, tolong pegang bahu kanan kiri, relakan tanganmu pegang bahu kanan kiri. Mendoakan orang yang sedang dipegang bahunya. Mungkin di rumah sulit mendoakan keluarga yang ada di rumah, memegang bahunya, bergandengan tangan, bersepakat bersama. Tapi di sini kita bersama-sama bersepakat. Di sini kita bersama-sama mendoakan satu sama lain. Mungkin kita begitu sibuk di dalam keluarga. Di meja makan adalah meja romantis, tapi malah jadi meja HP. Tapi di sini kita bisa mendoakan satu sama lain. Anak-anak, tunas remaja, youth, kaum ibu, kaum bapak, pengerja, tim gembala,
kebersamaan kita kuat. Tanpa ada kebersamaan, nggak ada kekuatan. Betapa pentingnya kebersamaan membutuhkan perjuangan. Kebersamaan membutuhkan harga. Saat engkau disakitin, engkau akan melangkah mundur untuk menang. Tidak menyerang balik. Memilih sikap untuk diam, untuk menang. Dan buah itu akan menjadi buah kenyataan. Tunas remaja, jangan main-main. Mungkin tatkala kamu gede, kamu akan ingat kebersamaan seperti ini. Terima kasih untuk malam hari ini dari awal pertengahan. Kami agungkan-Mu, kami muliakan-Mu, kami diberkati firman Tuhan. Berkati semua jemaat yang hadir malam hari ini. Yang sakit disembuhkan oleh firman Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang merayakan ulang tahun pernikahan beberapa hari yang lalu, PDP Domi, PDM Nita, Tuhan memberkati. Yang merayakan ulang tahun pernikahan masal pada 5 tahun yang lalu malam ini, setiap kaum bapak dan ibu yang hadir, Tuhan berkati. Berkati anak-anak sekolah minggu yang merayakan ulang tahun bulan ini. Berkati juga kedua putri kami yang Tuhan percayakan bulan ini, Tuhan. Biarlah berkat Tuhan itu melimpah terus, menuju ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa, ke negara-negara, menjadi sinar kemuliaan Tuhan. Berkati semua tim pengerja yang sudah mendekor ruangan ini. PDP, Nita, Eva, PDP Emma, Tuhan memberkati hati mereka. Dengan kesederhanaan mereka memberikan waktu. Saya percaya jemaat yang bersama kami berjuang selama ini, upah Tuhan anugerahkan buat mereka. Tuhan bela di setiap keadaan yang mereka punya. Kalau tempat ini memulai dari satu benih, maka Allah akan bertanggung jawab secara sempurna. Allah akan menjaga tempat ini sampai kedatangan Tuhan. Terima kasih. Berkati pekerjaan Tuhan yang sudah dari pagi, siang, sore hingga malam. Berkati keluarga besar GKMI di seluruh dunia. Ketua umum kami, Tuhan. Pak Robi Lempas, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, kemampuan untuk dapat melindungi, mendoakan semua sidang, semua jemaat yang ada di seluruh daratan dunia. Dari Amerika ke negeri ini, dari Eropa ke negeri ini, dari Malaysia ke negeri ini. Biarlah kami punya kesukaan menginjil. Kami punya kesukaan memanusiakan manusia satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Berkati pemimpin negara kami Tuhan. Bapak Presiden kami yang kami kasihi, Pak Prabowo dan juga wakilnya.
Pak Gibran dan kabinetnya, Tuhan menuntun mereka. Allah yang memilih, maka Allah akan turut memimpin mereka sampai 5 tahun ke depan. Segala orang yang iri dan sirik untuk memecah belahkan bangsa ini, tangan Tuhan akan tetap menjaga bangsa ini. Terima kasih. Berkati pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia, Presiden Israel, Palestina, Amerika, Eropa, Tuhan memberkati. Biarlah planet bumi ini penuh dengan kemuliaan dan kasih sayang Tuhan. Berkati semua imamat yang sudah melayani malam hari ini. WL Singer Musik, Pemberita Firman, Pendoa, jalankan persembahan, penerima tamu, bahkan semua jemaat. Sertai kami dengan janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayananmu malam hari ini. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati keluar masukmu. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati rumah tangga. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati keuangan pekerjaan para bapak dan ibu. Amin. Berkat damai sejahtera Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menjaga dan menyertai mulai detik ini sampai Ia datang. Maranatha. Selesai, saya serahkan ke Bu Asti dan juga Bu dari